Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-183. Kali ini terambil dari Injil Markus, pasal yang ke-10 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-34. Dan apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau seperti biasa kita akan membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi, Markus 10 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-34 dengan judul perikop pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, saya mau mengajak kita terlebih dahulu dengan kerendahan hati berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih di kesempatan kali ini kami boleh diberikan kesempatan bersaat teduh, duduk diam mendengarkan isi hati Tuhan. Kami mau belajar bagian kecil dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan kiranya menuntun mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud, apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Urapi hati dan telinga kami Tuhan, supaya kami boleh dengar-dengaran dan memahami maksud kehendak-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Sekali lagi, seri pendalaman Alkitab ini adalah program di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama menggali isi hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan, hikmat dan pengertian dari firman-Nya, perikop demi perikop, terus berkelanjutan, mulai dari perikop 1 dan sekarang sudah sampai pada perikop yang ke-183 ya. Apa yang kita renungkan kali ini sebenarnya punya dasar atau fakta yang menarik ya, kalau kita baca sungguh-sungguh. Nah, jadi kita sebagai orang Kristen, orang percaya, bacalah kitab suci itu secara lengkap, secara menyeluruh, supaya saudara punya sudut pandang yang bulat, supaya saudara punya arah yang jelas. Jangan jadi orang Kristen yang cuma nyari ayat-ayat favorit, terus ditulis di caption atau ditulis di biodata saudara. Tapi biarlah kebenaran firman itu kita pahami dengan utuh, dengan bulat, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran, khususnya dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus ini, sekali lagi saya katakan ada fakta yang menarik di baliknya. Karena ini kan pemberitahuan yang ketiga, berarti sudah 3 kali Yesus memberitahu murid-muridnya. Pertama di dalam Markus 8 ayat 31. Kedua di dalam Markus 9 ayat 30-32. Dan ketiga di dalam pembacaan kita kali ini, Markus 10 ayat 32-34. Fakta menariknya apa? Setiap kali Yesus berbicara tentang salib, setiap kali Yesus memberitahukan tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, murid-muridnya, orang yang terdekat dengan dia, gagal memahami maksudnya.
Ini apa sih yang diomongin Yesus? Ini apa sih yang diomongin oleh guru kita ya? Dia selalu membicarakan tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Kenapa mereka tidak bisa memahami, saudaraku ya? Padahal kan mereka setiap hari berjalan bersama gurunya. Setiap hari mereka mendengar gurunya mengajar. Setiap hari mereka melihat mujizat yang Tuhan Yesus nyatakan. Tapi kenapa dalam soal pemberitaan tentang salib ini mereka masih belum bisa memahami? Nah, perlu saudara ketahui bahwa ternyata konsep berpikir para murid-murid pada waktu itu, sudut pandang mereka tentang Mesias itu banyak dipengaruhi oleh harapan politik bangsa Yahudi. Jadi ketika Yesus muncul, mereka mengikuti Yesus karena mereka juga sebelumnya dipilih oleh Yesus. Mereka mengira bahwa Yesus ini dalam konsep Mesias yang diajarkan kepada mereka atau yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Mereka membayangkan tokoh-tokoh yang pernah ada yang memulihkan kerajaan Israel. Siapa saja? Pertama, Raja Daud. Ya, bukankah Mesias itu dikatakan sebagai tunas Daud? Mereka mulai berpikir bahwa Mesias ini tentu adalah raja yang akan dibangkitkan oleh Tuhan dan memulihkan kerajaan Israel seperti masa jayanya di zaman Daud dan Salomo. Raja yang akan menjadi pembebas. Kenapa? Karena mereka saat itu di bawah penjajahan kekaisaran Romawi. Mereka tentu punya harapan yang politis seperti ini. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus tidak datang hanya sekedar untuk bangsa Israel. Tapi Yesus datang untuk membawa keselamatan bagi seluruh dunia ini. Mereka nggak ngerti bahwa Mesias itu harus menderita. Padahal kalau saudara pernah membaca Yesaya 53 ya, itu memang menceritakan seorang hamba yang menderita. Silakan dibaca saudaraku ya. Ini jadi sebuah referensi bagi saudara karena digambarkan dengan jelas di situ. Ya. Digambarkan dengan jelas di dalam Yesaya 53 itu. Perikopnya kalau tidak salah hamba yang menderita. Memang betul. Dikatakan di sana disesah, dianiaya, dipandang buruk. Itu adalah gambaran dari Mesias yang datang, yang Tuhan Yesus nyatakan di sini. Nah, nubuat Yesaya 53 itu memang jarang dikaitkan dengan Mesias ya karena itu tadi. Mereka terlalu berpikir bahwa Mesias ini sesuai gambaran mereka harusnya seperti ini. Karena itulah para murid-murid kebingungan setiap kali Yesus berbicara soal penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, mereka nggak paham. Ya, kalau dalam aplikasi di masa sekarang ya, seringkali juga kita kurang bisa memahami bagaimana menggambarkan Tuhan itu seperti apa. Kita mengenalnya namanya konsep Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam satu hakikat. Kadang sulit dijelaskan dengan logika manusia. Tapi yang paling penting kita harus pahami satu hal. Ya, orang Yahudi itu dikenal monoteistik ya, percaya kepada satu Tuhan. Makanya Shema Israel itu, dengarkanlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kalau saudara meyakini Tuhan itu satu adanya, ya sudah. Ya, Tuhan tidak marah. Yang penting saudara hidup berjalan dalam kebenaran. Murid-murid selalu bersama dengan Yesus. Dan mereka tidak memahami perkataan-perkataan Yesus pada poin-poin tertentu. Karena pikiran mereka dipengaruhi dengan konsep-konsep duniawi. Itu bisa dimaklumi. Makanya banyak orang di luar sana bingung. Kenapa Yesus Tuhan kok mau jadi manusia? Pertanyaannya dia bisa nggak kalau dia mau? Ya dia bisa. Ya siapa saudara ya jadi penasehat Tuhan? Kalau Tuhan mau jadi manusia untuk mati menggantikan dosa umat manusia? Kenapa?
Kalau dia mau, kenapa? Dia bisa, ya dia bisa melakukannya. Kenapa saudara mencegah dia melakukannya? Yesus adalah Tuhan. Dia berdaulat penuh. Kalau dia punya kehendak, ya kita sebagai anak manusia takluk kepada kehendak Tuhan. Takluk pada rencana Tuhan. Saudara ya, banyak konsep-konsep yang beredar sekarang ini. Kadangkala kita tidak paham tentang Tuhan, misunderstood ya. Tidak mengerti, tidak memahami jalan-jalan Tuhan. Ya tidak apa-apa. Dengan berjalannya waktu, semakin saudara dewasa, pengenalan saudara akan Tuhan akan semakin diperbaharui dari hari ke hari. Ya, yang penting saudara tetap tekun membaca, merenungkan kitab suci siang dan malam. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita di sini ya, Yesus dan murid-muridnya itu sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Jadi Yerusalem ini tidak hanya sekedar firman ini tidak hanya sekedar ngasih tahu bahwa mereka sedang dalam perjalanan secara geografis ke Yerusalem. Enggak. Yerusalem itu adalah perjalanan menuju salib. Yerusalem tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan tujuan wisata nih ya. Tapi kalau pada waktu Yesus saat itu, Yerusalem adalah tempat di mana ia mengalami yang namanya pengkhianatan, penangkapan, penghinaan, penyalipan. Setiap langkah Yesus menuju Yerusalem adalah sebenarnya langkah menuju kepada pengorbanan. Ya. Jadi di sini fun fact-nya, Yesus sedang bernubuat gak sama murid-muridnya? Kalau dia bicara 3 kali, sudah dari yang pertama dia tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Yesus tahu persis apa yang menunggu di sana. Tetapi ia tetap berjalan menuju ke sana. Tidak ada yang memaksanya. Ia datang dengan sukarela. Saudaraku ya, ia tahu ada bahaya yang menantinya di sana. Supaya saudara tahu bahwa tidak seorang pun yang bisa mengambil nyawa Yesus. Karena itu ada di dalam Yohanes 10 ayat 18 yang berkata, tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku. Saudara perhatikan di atas kayu salib, Yesus berkata apa? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu otoritas. Tuhan itu tidak bisa mati, saudaraku ya. Rohnya tuh hidup selama-lamanya. Dan ia mati di atas kayu salib sebagai manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia mati. Kalau dia mau, dia tidak bisa mati, saudaraku. Tetapi kematiannya ini justru menggenapkan apa yang harus ia genapi di atas kayu salib. Harus ada korban anak domba yang mati disembelih dan darah yang tercurah mengampuni dosa setiap umat yang percaya kepadanya. Ini tidak bisa dipahami oleh orang-orang di luar kekristenan. Mereka cuma bisa mencela, mereka cuma bisa mengejek. Tapi ya tidak masalah. Saudara lihat, Yesus dicela, Yesus diejek, bahkan dia diludahi. Tapi di atas kayu salib dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan sampai pada titik paling kritis, paling gak enak dalam hidup seorang anak manusia, dalam tanda kutip ya. Dalam rupa manusia dia mengalami pencobaan, penderitaan yang sangat hebat. Ada sebuah pepatah di dunia ini yang berkata begini, kalau saudara ingin melihat aslinya seseorang, lihatlah ketika ia dalam penderitaan. Betul nggak saudaraku? Siapa yang di sini kalau lagi dapat bonus, kalau habis gajian, kalau habis naik pangkat, kalau habis dapat THR gaji 13, bonus dari perusahaan, berseri-seri mukanya. Atau IHSG naik, baru dapat dividen, sahamnya mengalami peningkatan yang luar biasa. Aduh, sumringah terus setiap hari. Tapi coba saat dalam penderitaan, saat dalam krisis, saat dalam kesusahan, ya gak usah saudara, saya gak munafik, saya juga sama. Muka saya jadi lesu,
Kadang-kadang saya jadi mudah marah. Karena aslinya kita itu kelihatan kalau kita di dalam tekanan, di dalam kesusahan, dalam penderitaan. Tapi lihat apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Dia justru melepaskan pengampunan. Kita mau gak jadi seperti Yesus? Sudah dicurangi, dijahatin, tapi kita tetap mengampuni. Ada konteksnya ya, tidak semua hal ya. Tidak semua hal, nanti saudara dikasih hikmat sama Tuhan. Ada konteksnya ketika saudara dicurangi, ketika saudara dijahatin oleh orang lain, dihianatin oleh sahabat sendiri atau sebagainya, saudara tetap mengampuni. Ya, saudara tetap mengampuni. Yang penting hati saudara lega, saudara menang. Itu dulu. Ya. Memang kita tidak bisa melupakan kesalahan orang lain. Tetapi Yesus berkata, mengajari di dalam doa Bapa kami. Kalau kita mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di sorga mengampuni kesalahanmu. Itu yang paling penting saudaraku ya. Bagian yang kedua ya, dikatakan di sini pada waktu berjalan, Yesus berjalan di depan. Nah, ini adalah salah satu detail kecil yang luar biasa saudaraku ya. Apakah Markus sengaja menuliskannya? Ya, tentu dia tidak ingin melupakan detail itu. Seorang guru yang berdiri di depan. Ya, dia sedang memimpin rombongan itu dengan penuh keberanian menuju kepada kematiannya. Dia bukan kayak bos-bos zaman sekarang tuh ya, ajudan di kiri kanan, di depan anak buahnya gitu ya. Kalau ada serangan-serangan ya anak buahnya dulu mati ya, istilahnya seperti itu. Di belakang juga ada orang, di tengah-tengah dia dijagai, kayak dilindungi oleh bodyguard. Tapi di sini enggak, Yesus berjalan di depan. Ya, dia adalah pelindung, dia adalah pemimpin. Dia adalah sang gembala. Dia menuntun domba-dombanya. Ya, setiap kita harus berjalan sama seperti Yesus. Setiap kita harus memikul salib dan mengikuti Yesus, saudaraku ya. Murid-murid tercengang dikatakan di sini. Tercengang itu menggunakan kata Yahudi yang menggambarkan tentang keheranan bercampur kebingungan. Kenapa? Karena mereka mulai menyadari bahwa Yesus itu tidak sedang menghindari bahaya. Ia justru menuju ke sana. Ini perlu saya tekankan kepada saudara ya. Rencana Tuhan, ujian atau cobaan di depan. Kalau Tuhan memang suruh melangkah maju, terus melangkah maju. Karena apa? Karena itu rancangannya Tuhan. Ada maksud, ada kehendak Tuhan di balik itu semua, saudaraku ya. Ada detail yang berikut yang ditulis oleh Markus yang mengatakan bahwa murid-murid atau orang-orang yang mengikutinya merasa takut ya. Murid-murid merasa cemas dan orang-orang mengikutinya. Jadi nggak cuma murid, ada orang-orang, ada yang pengikut-pengikut fansnya bilang seperti itulah, yang orang-orang yang suka mendengarkan khotbah Yesus, pengajaran Yesus. Orang-orang yang takjub dengan Yesus tentu akan mengikuti dia. Ya, selain murid-muridnya mereka juga mengikuti dia. Yang menariknya ketika mereka memasuki Yerusalem, mereka mulai merasa cemas dan takut. Kenapa? Karena ya gimana ya, Yesus tuh punya orang-orang yang tidak menyukai dia, membenci dia. Siapa mereka? Ahli Taurat, pemimpin agama, para imam-imam, ya golongan Farisi dan Saduki. Karena di sanalah pusatnya, di sanalah ada imam-imam kepala, di sana ada mahkamah agama atau Sanhedrin, di sana ada ahli-ahli Taurat yang berkumpul. Yerusalem adalah pusat, ya, pusat peribadatan, pusat kota dari bangsa Israel di masa itu. Dan mereka tahu di dalam konflik yang memuncak ini, hati mereka cemas, mereka takut setiap saat. Saudara bisa membayangkan gak? Yang mereka takuti ini orang-orang yang beragama loh saudaraku ya. Bisa dibilang apakah orang-orang ini bisa dikategorikan kadrun atau kadal gurun, saya tidak tahu saudaraku ya. Yang pasti ini orang jelas mabuk agama juga yang membenci Yesus ini.
Mereka tidak suka dengan apa yang Yesus ajarkan. Mereka tidak suka dengan pelayanan Yesus. Tapi saudara, kalau dengan kerendahan hati, saudara boleh baca deh apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus lakukan. Semuanya ia kerjakan dengan penuh kasih, dan apa yang ia ajarkan juga mengajari orang mengasihi Tuhan. Kenapa? Patutkah dia dibenci? Patutkah dia ditangkap? Patutkah dia dihukum mati? Kenapa sampai orang-orang yang bermartabat dan beragama ini justru merencanakan yang jahat terhadap pribadi seperti Yesus? Karena seperti itulah wajah agama, saya mau kasih tahu kepada saudara. Wajah agama yang sesungguhnya itu tidak jauh berbeda dari wajah dosa. Agama itu gimana ya? Bagi saya, dosa dan agama itu setali dua uang. Atau dua sisi mata uang lah. Satu terlihat baik, satu terlihat buruk. Tapi kedua-duanya tidak menyelamatkan. Saudara lihat orang yang paling beragama di sini? Mereka merencanakan pembunuhan Yesus. Mereka hafal kitab suci, hafal nggak? Hafal. Melakukan ibadah rutin nggak? Rutin. Tapi apakah itu mengobati hati mereka? Tidak. Hati mereka tetap penuh dengan dosa. Hanya saja mereka mengenakan pakaian seorang imam, pakaian yang tampak suci, tapi hati mereka busuk. Itu yang diserang oleh Yesus juga. Saya tidak, itu bahasa kasarnya serang ya. Dikritiki, ya, ditegur dengan keras ya, diserang juga sih itu sebutannya. Ditegur dengan keras. Kalian sama seperti kuburan. Di luarnya dilabur putih, tetapi di dalamnya tengkorak tulang belulang. Yang menjijikkan. Bayangkan ya, harusnya kalau mereka sadar raja di atas segala raja turun menjadi manusia dan menegur mereka, mereka malu. Tapi mereka malah merencanakan membunuh Yesus, saudaraku ya. Bagian yang kelima, Yesus memanggil ke-12 muridnya. Jadi dia memisahkan murid-muridnya itu dari pengikut-pengikut yang lain. Jadi ke-12 murid yang ia pilih itu, Yesus berbicara kepada kelompok inti ini. Seakan-akan ia berkata, kalian harus benar-benar tahu apa yang harus terjadi. Apa yang akan terjadi ke depan. Kalian harus benar-benar memahaminya. Ini loh. Saudara ya. Nubuat Yesus itu sangat detail. Ya. Karena dia di sini pada ayat yang ke-33 dia menjelaskan. Sampai 34 dia menjelaskan. Bahwa ia akan diserahkan kepada imam-imam. Dihukum mati. Diserahkan kepada bangsa lain. Dalam hal ini bangsa Romawi ya. Diolok-olok. Betul nggak diolok-olok? Betul. Hai, kalau engkau anak Allah, turunkanlah dirimu. Diolok-olok. Diludahi nggak? Diludahi. Disesah itu dianiaya. Betul, dicambuk dia. Ya, disuruh mengenakan mahkota duri, disuruh memikul salib yang berat itu dalam keadaan yang penuh kesakitan. Itu nggak mudah loh. Ya, sejarah mencatat banyak orang yang bahkan keburu mati sebelum sampai disalib. Karena apa? Kehabisan darah, kehabisan tenaga. Nggak kuat. Saudaraku ya. Dan di sini dikatakan ia dibunuh. Namun jangan lupa loh ya. Di dalam kekristenan, saudara jangan melupakan satu hal. Bahwa Yesus tidak hanya berkata ia akan dibunuh, tetapi juga bangkit pada hari yang ketiga. Jangan hilangkan bagian bangkit ini, saudaraku ya. Jangan bilang bahwa Yesus mati, lalu dia nggak ada seperti tokoh-tokoh lain yang ada di dalam sejarah. Semua orang yang lahir, yang ada dalam sejarah yang mewakili agamanya itu semua mati. Hanya Yesus yang dikatakan bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa? Karena dia Allah. Allah tidak bisa mati. Allah itu kekal. Ya, dia mati dalam keadaannya sebagai anak manusia. Tetapi kematian tidak bisa membunuh roh Allah yang hidup itu. Bahkan neraka gemetar, dunia orang mati terbuka. Kemudian orang-orang yang mati yang membawa pengharapan itu keluar dari kubur. Itu yang dikatakan ketika kebangkitan Yesus. Jadi orang-orang yang dahulu yang hanya bisa melihat dari jauh.
ya. Jadi bisa dikatakan ya, orang-orang yang mati zaman dulu masih belum mengalami kebangkitan. Itu kalau kesimpulan secara teologi melihat pembacaan tentang kisah kebangkitan Yesus ya, yang dikatakan bahwa kubur terbuka dan banyak orang-orang, roh-roh orang mati itu keluar. Karena baru di masa Yesus ada kebangkitan, saudaraku ya. Sama persis seperti yang dinubuatkan. Nah, yang saya mau ajak saudara pahami di sini, jadi kisah Yesus mati di atas kayu salib itu jangan pernah saudara kira bahwa ini orang baik yang kemudian karena keadaan lalu dia dikorbankan dengan tidak sengaja. Enggak. Yesus bukan korban keadaan. Yesus tahu seluruh proses pengorbanan dan penderitaannya. Dia tahu itu. Jadi cerita Yesus itu bukan cerita orang baik, lalu tiba-tiba dia mengalami penderitaan oleh karena keadaan yang tidak adil bagi dia. Memang disalibkan itu tidak adil, tapi itu bukan suatu penderitaan karena dunia ini jahat dengan Yesus, tidak. Semuanya itu sudah direncanakan. Rancangan yang luar biasa untuk menyatakan keselamatan bagi dunia. Jadi salib itu bukan kegagalan, saudaraku ya. Salib adalah kemenangan. Dalam budaya Romawi, orang yang disalib itu dianggap terkutuk, hina, kemudian juga kalah. Namun, Injil Markus membalik perspektif itu. Justru melalui salib, Kristus menang. Saudaraku ya. Scene bagian yang paling luar biasa ya, yang saya suka itu ialah ketika Yesus berkata, sudah selesai. Ya, saudara tentu ingat ya, the Passion of the Christ itu ya, ketika Yesus menyatakan sudah selesai. Itu bumi gonjang-ganjing ya, gempa terjadi, bait suci tirai bait suci terbelah jadi dua. Itu tebal banget, nggak bisa nggak bisa disobek. Bahkan Hulk pun mungkin akan kesulitan menyobek itu ya, karena lapisannya itu begitu padat, saudaraku ya, dari atas ke bawah loh. Artinya tidak lagi yang memisahkan antara Tuhan dan manusia. Tuhan membukakan jalan melalui kematian Kristus. Scene yang paling menyedihkan dan paling mengharukan itu ialah ketika seperti ini, memang fiktif ya, seperti ada dibikin tetesan air mata jatuh ke dunia. Langsung terjadi hujan. Kemudian petir sambar menyambar, gempa, sampai salah satu senturion atau pengawal Romawi waktu itu berkata, sungguh dia ini anak Allah. Saudaraku ya, karena begitu fenomenalnya kejadian itu. Nanti kita bahas ya di perikop-perikop selanjutnya, saudaraku ya. Nah, saudara tentu melihat di sini bahwa dikatakan Yesus mengatakan dirinya itu sebagai anak manusia. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia. Nah, kadang kita yang tidak mengerti apa sih maksud Yesus anak manusia ini? Sebenarnya itu adalah ayat dari Daniel 7 ayat 13 sampai 14 ya. Saya mau bacakan kepada saudara ya. Daniel 7 ayat 13 sampai 14 itu adalah ayat-ayat nubuatan. Memang Daniel itu syarat dengan ayat-ayat nubuatan yang ia sampaikan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, huruf besar semua ya. Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara tentu tahu ya, Daniel ini sedang berbicara tentang anak manusia, dan Yesus mengatakan dirinya anak manusia. Jadi kalau saudara lihat dari kitab Daniel, jelas ia adalah pribadi ilahi yang menerima kuasa, kemuliaan, kerajaan kekal yang kerajaannya tidak akan pernah musnah dan kekal selama-lamanya. Kerajaan apa itu Tuhan? Saudara? Kerajaan
sorga tentunya. Kerajaan Allah yang kekal. Ya, saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa sih hikmat yang kita bisa tangkap dari pembacaan kita kali ini? Dari renungan kita kali ini? Ya, bahwa kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan mahkota kehidupan, saudara tidak mungkin tidak. Saudara semua harus memikul salib. Karena salib adalah jalan menuju mahkota kehidupan. Saya percaya setiap kita nanti pulang ke surga itu punya mahkota kemuliaannya masing-masing. Banyak dari kita ingin mujizat, banyak yang ingin promosi, banyak yang ingin berkat, banyak yang ingin kemenangan. Maka datang ke gereja buat didoakan. Tapi jujur, berapa banyak di antara saudara yang menghindari pengorbanan, penderitaan, menyangkal diri. Padahal Yesus sudah menunjukkan jalannya. Jalan menuju kemuliaan adalah salib. Makanya di dalam perjanjian baru, Yakobus berkata apa? Anggaplah suatu kebahagiaan apabila engkau dibawa ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudaraku ya. Nah, yang kedua, aplikasi masa kini itu apa? Sama seperti Yesus tahu jalan salibnya, jalan penderitaannya, kematian dan kebangkitannya. Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Yesus juga tahu apa yang terjadi pada diri saudara. Tuhan tahu penyakitmu. Tuhan tahu masalahmu. Tuhan tahu masa depanmu. Tuhan tahu kerinduanmu. Tuhan tahu doa-doamu. Tapi Tuhan ingin mengajarkan saudara. Ayo, lewati saja itu semua. Dengan tetap percaya kepada Dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini terbaring lemah dan saudara mengalami sakit. Saudara sudah berdoa, saudara sudah berkali-kali masuk ke gereja untuk ditumpang tangan. Saudara berharap, saudara berseru kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau tidak sembuhkan aku? Kenapa Engkau tidak pulihkan aku? Aku sudah berdoa bagi pasanganku. Kenapa dia tidak bertobat, Tuhan? Kenapa dia tidak berubah, tetap aja selingkuh? Aku sudah berseru, berdoa supaya anakku boleh berubah. Kenapa itu tidak terjadi, Tuhan? Saya mau kasih tahu saudaraku, lewati jalan salib itu. Jangan jemu-jemu, lewati. Terus berjalan, terus berjalan, terus berlari, akhirnya engkau bersama Tuhan. Di saat itulah kekuatan imanmu akan semakin kokoh. Saudaraku, saya sudah setahun ini berolahraga, melakukan exercise lari, melatih endurance. Awalnya saya kelelahan, mau mati, rasanya minta ampun, mau pingsan kalau lari. Sekarang lari 1 jam, 1,5 jam, non-stop. Gak ada capeknya, malah semakin kuat. Seperti itulah Tuhan menggambarkan penderitaan. Lalui, jalani penderitaan saudara sekarang ini dengan tidak berubah setia. Karena Tuhan sedang memperbaharui hidupmu terlebih dahulu. Tuhan sedang menguatkan engkau terlebih dahulu. Dan saat dimana ketika Tuhan ingin memberikan berkat-Nya, engkau sudah siap. Engkau sudah siap seperti Yosua bin Nun, seperti Kaleb bin Yefune. Engkau sudah siap memasuki tanah perjanjian itu. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kebenaran firman ini mari kita dengan kerendahan hati berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan yang memelihara engkau. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kita. Tuhan sanggup mencukupkan kehidupan kita di tengah-tengah krisis ini. Yang penting saudaraku ya, berjalan dengan iman, berjalan dengan hikmat. Dan saya percaya pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita sama-sama merendahkan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengajar kami. Dan di kesempatan kali ini kami bersyukur
karena Tuhan mengajari kami bagian yang paling penting dalam kehidupan orang percaya, yakni terus setia bertekun, bahkan melalui setiap cobaan, ujian, tantangan. Kami mau tetap setia berjalan bersama Engkau Tuhan. Tuhan yang menguatkan otot-otot iman kami, sehingga kami tidak hanya melangkah, tapi kami juga berlari bersama Tuhan di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Terima kasih Bapa, kami yang saat ini letih lesu, berbeban berat, kami yang saat ini terbaring di rumah sakit atau di tempat petiduran kami, dengan kelelahan, dengan kesakitan, dan kami berharap kepada Engkau. Mari Tuhan yang melihat setiap hati kami, Tuhan menjamah setiap kami, dan kami percaya oleh iman, setiap orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segala kerinduan, harapan, dan cita-cita kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kau yang memberkati hidup kami, keluarga rumah tangga kami, setiap apapun yang kami kerjakan, keluar masuk pekerjaan usaha kami, kiranya diberkati dan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kami dengar-dengaran, setiap teguran, setiap ajaran didikan itu juga menjadi kesukaan kami. Supaya tidak hanya yang menyenangkan telinga kami saja yang kami mau terima Tuhan, tapi yang juga membentuk karakter kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti seri pendalaman Alkitab hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menuntun langkah kita, menerangi hati kita, dan membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali kedalaman firman yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, hidup dalam firman dan firman dalam hidupmu. Shalom.